insya Allah Bapak dan Ibu, dengan dukungan dan doa Bapak Ibu, kami kuat Bapak dan Ibu untuk melawan ini. Ya, Allahu Akbar. Ya. Dan insya Allah, ya, kami akan terus berjuang dan kami akan terus menegakkan dan kami tidak akan melakukan sesuatu yang sangat hina, sehina-hinanya, seperti yang dilakukan oleh seseorang yang kemarin dengan bangganya malah menerbitkan buku pesanan. Ini buku pesanan, buku kok harus ditandatangani oleh yang pesan. Ini sangat memalukan bagi seorang peneliti. Yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu, kalau ketemu buku ini apa? Robek-robek saja Bapak dan Ibu. Karena ini memalukan. Karena ini memalukan dan sangat tidak. Wah, kita itu harus bangga kalau kita hari ini masih bertahan jujur dan konsisten. Di tengah konsistensi dan kejujuran itu hilang. Bahkan kalaupun ditemukan sangat langka, harganya sangat mahal. Contohnya Pak Rosuryo ini langka karena tetap jujur dan konsisten melawan saudara Joko Widodo meskipun 3 orang sudah berkhianat kepada bangsa ini dengan melakukan perdamaian dengan Jokowi. Karena itu mari kita bareng-bareng untuk menjadi orang yang jujur dan konsisten apapun resikonya, apapun kata orang. Takbir! Sudah 414 hari saya dilaporkan oleh Raja Palsu Solo itu. Ya. Sudah 414 hari Raja Jawa palsu itu. Memang palsu, orang sok ngaku-ngaku tapi kelakuannya nggak mutu. Dan alhamdulillahnya Bapak dan Ibu-ibu, di sini ada juga penasihat-penasihat hukum saya, ada Mas Kosinudin, ada juga Mas Refli, ada juga penasihat saya yang luar biasa Pak Dwi, kemudian juga teman-teman saya, rekan seperjuangan saya Pak Rizal, ya, ada juga ikut di sini dan teman-teman yang lain. Jadi Bapak Ibu biar clear, hari ini sudah H plus 16 dari kabar yang kabarnya kami semua P21. P21 itu batasnya hanya 14 hari. Jadi kalau hari ini 16 hari, berarti P21-nya boncos. Artinya boncos tidak boleh lagi dilakukan. Dan itu berarti apresiasi kita untuk kejaksaan yang kemungkinan kejaksaan bingung. Ini maksudnya coklat ini mau apa gitu loh. Perkaranya nggak jelas kok mau diteruskan. Nah, jadi kalau kemarin sempat kita dengar ada yang mau namanya surprise gitu ya ini. Ternyata surprise-nya nggak ada, jadinya door prize hari ini. Ya. Nah, door prize karena tidak jadi maju. Ya. Nah, padahal persoalannya sebenarnya sangat sederhana. Kenapa hanya mengurusi sebuah ijazah saja yang selembar ini aja susahnya bukan main. Padahal ini jelas palsu. 99,9% kalau kata saya, karena yang sisanya itu adalah kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusianya bisa dan apa Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan. Kenapa persoalan ini tidak bisa diselesaikan padahal sudah ada contohnya? Izin Bapak dan Ibu. Saya akan mencontohkan sebuah persoalan yang dulu pernah ada juga di Republik ini dan itu menyangkut petinggi negara. Tapi persoalan itu bisa selesai dengan sangat baik dan luar biasa. Ini persoalannya. Saya tidak perlu putarkan panjang karena panjang. Ini adalah kriteria ketika di tahun 1999 ada rekaman suara beredar. Waktu itu rekaman suara Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi Galim. Dan saya dipanggil oleh Badan Intelijen ABRI waktu itu, dan hormat saya untuk Pak Tiasno Sudarto sebagai kepala BIA waktu itu. Anak buah Pak Tiasno dan ada Pak Tiasno juga waktu itu menyelesaikan kasus ini dengan elit, dengan elegan, diteliti, kemudian disimpulkan itu benar, dan Pak Andi Galim beberapa saat kemudian mengakui Pak Tiasno kalau itu rekamannya. Dan apa?
negara melakukan pemberesan, melakukan penyempurnaan sistem telekomunikasi yang ada di istana. Itu caranya. Jadi kalau ada kebocoran kepada misalnya ada ijazah atau ini nggak palsu, harusnya bukan penelitinya yang kemudian dikriminalisasi, tapi harusnya sistemnya yang kemudian dikoreksi agar jangan sampai kasus orang berijazah palsu semacam ini bisa menjadi kepala negara. Dan sekarang yang terjadi adalah, Bapak dan Ibu semua, sesuatu yang terjadi lebih parah itu terjadi pada wakil presiden kita. Jangankan ijazahnya palsu, dia nggak punya ijazah sama sekali, dan melampaui, nggak punya strata pendidikan yang namanya SMA. Saya sudah sampai ke UTS, University Technology of Sydney, untuk meneliti itu, dan jelas itu palsu. Artinya palsu itu nggak ada, sejarah pendidikannya palsu. Dan negara ini, artinya orang yang kemudian menjalankan perintah ini, kemudian malah melakukan kriminalisasi kepada Pak Rizal, kepada saya. Sampai dengan hari ini, yang tadi sudah dikatakan, sudah lebih dari 7 bulan kami statusnya cekal. Tadi saya sudah nyebut Pak Ugro, dan banyak sekali beliau itu juga menyampaikan masukan. Kalau dulu makanya saya hormat Pak Tiasno, Bapak dulu menyelesaikan kasus ini dengan baik sekali. Saya dipanggil ke Pejaten waktu itu, kemudian oleh ahli-ahli dari BIA, diteliti. Saya menggunakan audio spectrum analyzer, dianalisis betul. Kemudian kita komparasi. Kita waktu itu melakukan penelitian dan clear. Dan itu mungkin atas berkat itu, alhamdulillah, Pak Ugro hanya nggak sampai setahun ya. Pak Ugro, maaf, Pak Tiasno nggak sampai setahun dia. Habis itu beliau menjadi kepala staf Angkatan Darat. Ya, luar biasa. Jadi itu kalau memang orang lurus, ya seperti ini. Ini luar biasa. Jadi jangan takut. Dan itu pesan saya kepada para pemegang jabatan sekarang. Jangan takut untuk berkata, katakan benar kalau itu memang benar. Nah, jadi saya waktunya tidak lama, tapi saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah Bapak dan Ibu, dengan dukungan dan doa Bapak Ibu, kami kuat Bapak dan Ibu untuk melawan ini. Ya, Allahu Akbar. Ya. Dan insya Allah, ya, kami akan terus berjuang, dan kami akan terus menegakkan, dan kami tidak akan melakukan sesuatu yang sangat hina, sehina-hinanya, seperti yang dilakukan oleh seseorang yang kemarin dengan bangganya malah menerbitkan buku pesanan. Ini buku pesanan, buku kok harus ditandatangani oleh yang pesan. Ini sangat memalukan bagi seorang peneliti. Seorang peneliti ini sama memalukannya dengan peneliti Indonesia yang kemarin di forum internasional ketahuan kalau dia plagiat. Sayangnya dari Jogja juga itu. Ketahuannya. Ya di forum internasional. Sama. Dia menulis buku budaya pesan. Dan tidak ada sejarah di dunia itu. Orang meneliti yang tadinya mengatakan 11.000 triliun % palsu, sekarang mengatakan ijazahnya asli. Nggak ada orang dengan pikiran bisa dirotasi, kemudian bisa putar otaknya seperti itu tuh keterlaluan sekali nih si orang ini. Jadi apa Bapak dan Ibu? Saya kemarin juga sudah tunjukkan yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu. Kalau ketemu buku ini apa? Robek-robek saja Bapak dan Ibu. Karena ini memalukan. Karena ini memalukan dan sangat tidak. Wah, itu. Dan ini Bapak dan Ibu, kalau dalam cerita pewayangan Bapak dan Ibu, keren, Masya Allah. Bumi goncang kancing. Alkisah dulu pernah ada dan sekarang masih hidup yang namanya Petruk. Petruk saja Pak. Ya Bapak. Oh ya, maaf Pak. Terima kasih Pak Edi, ini bagus banget nih. Sama soalnya kita jadi korban juga dulu oleh Petro ini. Kita dulu masuk kalau beliau gara-gara jin buang anak. Kalau saya gara-gara stupa bergambar Jokowi. Iya kan? Kita alumni semua Pak, alumni pesantren.
Petro ini saking jahatnya, dia sekarang sudah berubah jadi buto yang galak. Wah, di balik Petro ini ada buto. Dan seorang peneliti yang kemudian sudah balik arah itu. Siapa itu? Itu adalah Sengkuni. Wah. Jadi ini kalau dalam cerita pewayangan, itu namanya Sengkuni, kemudian bekerja sama dengan Petro. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya kita memang harus belajar sejarah, tapi sejarah Kubilai Khan bagus sekali. Sejarah perjuangan bagus sekali. Dan memang pemuda itu juga tidak bisa dilepaskan di sejarah Republik ini. Makanya Bapak dan Ibu, saya juga tadi wawancara oleh TV apa tadi namanya, ya, ya, saya ingin agar pemuda, contohlah bapak-bapak kalian ini, ibu-ibu kalian ini yang saya mengatakan ini adalah purnawirawan garis lurus, ya, contohlah mereka. Ini pesan saya untuk generasi muda dan kalian jangan mencontoh seorang yang palsu ini. Ini bagian terakhir, Mas Adi. Sebelum saya dulu. Ini adalah seorang yang yang dikenal dengan nama al-ijazah al-falsu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Adi. Luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah kepada Bapak Roy Suryo. Subhanallah, ya. Makanya saya pernah Masya Allah. Luar biasa Bapak Roy Suryo. Makanya saya menyampaikan selalu kepada beliau melalui WA, terus berjuang Bang, terus berjuang ya, karena memang beliau. Mangga Bang Edi. Iya, makasih. Tapi ini forum melakukan pelanggaran sangat berat ini. Forumnya melakukan pelanggaran sangat berat karena memulai tanpa saya dulu. Maaf. Oke, tadi Mas Ray dengan gaya khasnya cakep betul ya. Kita sekarang dengarkan salah satu penasihat hukum 5 tersangka yang masih istiqomah. Mana teman kita? Refli Harun. Ada? Waduh. Kalau Refli Harun belum ada, Bang, oh iya, ini ada orang paling bahaya sedunia ini dan akhirat, namanya Ahmad Hasinuddin. Ayo silakan. Wah, gawat ini, laki-laki ini ngeri sekali nih. Gawat. Kita kasih waktu 1,5 menit ya. Oh, maaf, salah, setengah menit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kita dididik agar kita takut untuk berbohong. Dan kita dididik untuk selalu jujur meskipun pahit. Namun hari ini kita temui fenomena baru. Hari ini justru banyak orang rela berbohong, berlomba-lomba untuk berbohong, takut untuk jujur. Ada yang hanya karena berebut sekerat tulang dunia yang tidak mengenyangkan. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian ada orang-orang jujur yang siap berani untuk selalu menyampaikan kejujuran seperti Pak Roy Suryo yang konsisten menyatakan 99% ijazah saudara Joko Widodo palsu. Pak Rizal juga, ya. Kemudian Bu Kurnia Trirani. Kemudian Dr. Tifausia Tiazuma, dan satu lagi Rustam Effendi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya setuju dan sependapat ada hal-hal yang memang hari ini perlu jadi prioritas dan kita tidak berbeda dalam urusan ini. Kalau kita bicara tentang substansi tentang kebaikan bagi rakyat, khususnya Konstitusi Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, ini sejalan dengan sabda Kanjeng Nabi SAW. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi beliau ngendika al-muslimuna suraka'u fi salasi fil ma' wal kala' wan nar. Matan di hadis yang lain disebut an-nasu suraka'u fi salasi fil ma' wal kala' wan nar. Manusia, orang Islam itu berserikat pada 3 hal. Ya, air, padang gebalan dan api. Dan di hadis yang lain dikatakan wasamanuhu haramun. Dan menjual 3 barang yang dalam Islam masuk kategori milik umum
al-milkiyatul amah wasamanuhu haramun, dan menjual harganya adalah haram. Artinya apa? Hanya negara sebagai wakil rakyat yang punya kewenangan untuk mengelola dan hasilnya dikembalikan sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi hajat-hajat rakyat. Dan ini sedang terjadi dan kita fokus di sini bagian dari apa yang kita sebut sebagai tidak ada perbedaan pandangan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Saididu kan beliau birokrat ya, jadi cukup halus, sopan. Kalau saya ini kan orang jalanan, saya tidak terbiasa dengan bahasa sopan, bahasa kiasan, bahasa halus, tidak terbiasa. Kalau kita bicara oligarki, orang itu jelas Antoni Salim, orang itu jelas Aguan, Franky Wijaya, termasuk Luhut Binsar Panjaitan, Lok Tok Wong. Betapa banyak kekayaan alam kita yang juta itu hasilnya tontonan. Nikel kita, batu bara kita, itu semuanya tidak membuat rakyat ini menjadi kaya raya. Bahkan kebijakan fiskal kita tetap bersandar pada pajak 85% yang diambil dari kepala-kepala kita. Bahkan orang yang susah payah pun harus tetap diambil pajaknya. Nah, saya pernah diskusi dengan Pak Sunarko, masih ingat dengan almarhum mantan dan POM TNI dulu, Bapak Samsu Jalal. Waktu itu di Serang, kita sedang koordinasi advokasi kasus PIK 2. Saya sampaikan begini, Pak, pokoknya parameter indikator jenderal-jenderal yang masih lurus, yang nggak makan duitnya Tommy Winata, nggak makan duitnya Antoni Salim, nggak makan duitnya Aguan, berani bicara soal kezaliman PIK 2. Betul nggak? Kalau diam, udahlah, bohong dia. Dan ini yang menghalangi. Kenapa? Memang benar banyak peliharaan-peliharaan Aguan, peliharaan-peliharaan Antoni Salim yang hari ini menghalangi bangsa dan negeri ini untuk bisa maju dan menghalangi rakyat kita menikmati kekayaan yang sudah Allah karuniakan untuk kita. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kalau Luhut Binsar Panjaitan, Antoni Salim punya kebun mangga, punya kebun duren, dia panen mangga, panen duren, kemudian dia katakan ini mangga saya, duren saya, benar. Itu al-milkatul fardiyah, dia punya hak nanam duren, panen, dan untuk dirinya. Kita boleh ngambil duren asal beli sama dia atau dia kasih. Dan sekarang oligarki ini memang pernah dulu nanam batu bara. Oligarki ini pernah menanam minyak di negeri kita, pernah nanam gas di negeri kita. Itu semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang syariat kita mengamanatkan barang-barang ini, tambang-tambang ini, al-milkatul amah ini dikelola oleh negara, yang para founding father kita telah mengadopsi dalam ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, serta kekayaan yang ada di dalamnya dikelola, dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekarang kita lihat, yang kere-kere kan akhirnya kita-kita. Yang kaya raya Aguan, yang kaya raya Antoni Salim, yang kaya raya Franky Wijaya, yang kaya raya mereka, Lok Tok Wong tinggal di Singapura. Batu baranya dari kita. Kalau ada peningkatan produksi batu bara, peningkatan pendapatan batu bara, nggak masuk kantong APBN, tapi masuk kantong Lok Tok Wong. Terus kita disuruh rebutan, ini mungkin PPI ketemu di lapangan, ada orang-orang di lapangan itu kan rebutan 2.000 perak, rebutan parkir sampai bacok-bacokan. Sementara kekayaan alam kita yang luar biasa diambil. Nah, hari ini Pak Prabowo Subianto harus mengambil sikap, berdiri bersama rakyat melawan oligarki, atau sebaliknya bersama oligarki berhadapan dengan rakyat. Dan ada satu hal yang menarik menurut saya, ini harus dikoreksi oleh Pak Prabowo. Dulu Joko Widodo berdiri bersama oligarki melawan rakyat, walaupun berkamuflase seolah-olah dekat dan melayani rakyat. Hari ini kalau benar Pak Prabowo sudah mengibarkan perang dengan oligarki, jangan pula mengobarkan perang kepada rakyat. Gak akan ada perang yang dimenangkan dalam dua area pertarungan sekaligus. Tidak ada pilihan lain bagi Pak Prabowo. Kalau memang benar mau melawan oligarki, harus berkoalisi dengan rakyat. Gak ada pilihan yang lain. Sebab kalau oligarki hari ini mau digulung oleh presiden, sementara rakyat juga kontra dengan presiden, maka oligarki ini akan membiayai rakyat untuk menggulung presiden. Benar apa benar? Nah, kalau sudah benar demikian, nggak ada pilihan lain. Kita semuanya harus ikut Bang Edi Mulyadi. Ya toh?
Bang Edi Mulyadi yang akan memimpin perlawanan. Kenapa begini? Nah, karena begini, kalau kita bicara tentang hal-hal yang lain mungkin ada perbedaan. Tapi kalau tentang kekayaan alam yang hari ini dikuasai oligarki, yang mereka kaya raya dengan mengelola oligarki, ternak pejabat, ya memang pejabat kita bintangnya di sini yang ngasih presiden. Tapi kalau sampai jadi bintang itu, saya ingat pernyataannya Pak Susno Duaji. Mudah-mudahan ya, panjenengan-panjenengan dapat bintang ini dikecualikan dari pernyataannya Pak Susno Duaji. Bintang itu kan ada di langit. Dan bintang itu selalu cemerlang di antara gelap. Maka orang yang dapat bintang itu ya harus gelap-gelapan gitu. Nah, itulah yang membuat tidak independennya. Itulah yang membuat pejabat kita sekarang dikendalikan oleh oligarki. Perampasan tanah, Bapak Ibu sekalian, mudah sekali. Sekarang malah dilabelisasi oleh negara dengan PP tadi 18/2021. Girik-girik kita tidak jadi bisa dijadikan dasar hak kepemilikan. Lalu apa? Oligarki bisa pesan ke BPN, ngeplot tanah milik rakyat, dikeluarkan SHM atau SHGB atas nama BPN, akhirnya rakyat digusur tanahnya, rakyat nggak berani ngelawan. Kemudian oligarki pakai aparat, tentara, polisi, kuasai fisik, dia punya bulldozer, rakyat yang udah berpuluh-puluh tahun nggak bisa apa-apa. Terus yang seperti ini kita mau anggap bahwa ini adalah kejahatan yang sifatnya personal individual. Enggak, ini sudah sistemik. Nah, kalau presiden mengambil langkah ini, maka presiden berarti mengambil pilihan berkoalisi dengan rakyat. Tapi sayangnya hari ini, saya juga kritik Pak Prabowo, di saat kita mau bersemai berkoalisi dengan presiden, presiden malah terapkan PP tentang pajak 22%. Meskipun dari omset ya, dulu cuma 0,5%. Meskipun itu dari omset yang sekarang 22% dari keuntungan. Kenapa? Kalau dihitung tetap gede pajak yang sekarang. 0,5% dari 1 miliar berapa? 5 juta rupiah. 22% dari omset katakan 1 miliar, keuntungannya 200 juta. 22 kali 200 juta, 44 juta. Dulu bayar pajak 5 juta, sekarang 44 juta. Oke, mungkin ada yang mengatakan, oh ini kan nggak begini. Sudah jelas, fasilitas 0,5% sekarang dibatasi. Hanya perusahaan-perusahaan tertentu, pribadi-pribadi tertentu. Nah, ini yang kemudian rakyat bimbang. Makanya kalau kemudian ada Tio bicara, kemudian mendapatkan amplifikasi dari rakyat, nggak keliru. Tadi Pak Jenderal Tiasno akhirnya meneriakkan revolusi, akhirnya saya juga bisa membenarkan. Kenapa? Bingung kita itu mau melayani, ladeni presiden itu maunya apa? Kalau presiden tiba-tiba bicara dengan gagah mengoreksi pejabatnya, lalu muncul kebijakan yang itu pro rakyat, oh kita jempoli. Tapi satu sisi dia memecat orang-orang dari MBG, kasus korupsi, besoknya ngumpulin SPBG, terus hura-hura, anggaran-anggaran miliaran dihambur-hamburkan hanya untuk menjelaskan menu MBG yang sebenarnya itu tidak perlu oleh seorang presiden. Bu Neni saja bisa menjelaskan, ini ya, kalau satu ayam cukup 14, telurnya itu jangan diceplok, jangan didadar, diceplok saja. Kalau didadar nanti dicampur tepung. Ngapain presiden ngomong kayak gitu? Itu teknis sekali. Harusnya presiden seperti ini. Ini contoh, mudah-mudahan terjadi. Bapak Ibu sebangsa tanah air, karena persoalan bangsa begitu sistemik dan problematika ini tidak bisa diselesaikan oleh bawahan. Yang pertama saya katakan, saya sebagai presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan, saya mengucapkan permohon maaf. Tidak ada bawahan yang salah, tidak ada anak buah yang salah. Yang salah adalah saya sendiri. Yang kedua, sebagai bentuk keseriusan saya mengakui kesalahan dan meminta maaf sekaligus bertobat. Tobat kebangsaan saya adalah, pertama, saya akan melakukan ini. Kedua, saya ambil langkah kebijakan ini. Ketiga, terkait teknisnya, saya minta akan adakan audit secara menyeluruh terhadap MBG, baik dari sisi keuangan, dari sisi hukum, termasuk kinerja. Dari kinerja itu akan temu nanti rekomendasinya, apa yang kemudian bisa masuk kategori perbuatan melawan hukum, apa yang kemudian itu penyalahgunaan kewenangan, agar apa? Pejabat-pejabat kita ketika mengambil tindakan tidak khawatir apakah ini masuk kategori penyalahgunaan kewenangan atau ini perbuatan melawan hukum. Karena ada juga pejabat yang sebenarnya jujur mengikuti aturan, dia kena. Kenapa? Karena dianggap misalkan harga perkiraan sendirinya kemahalan, akhirnya korupsi, padahal dia nggak kena. Jadi bukan separuh-separuh. Nah, itu kalau kita mau membangun narasi membersamai rakyat. Tapi sekali lagi, kalau hari ini presiden mengumumkan perang kepada oligarki, ini elemen-elemen perlawanan akan melebur. Karena tahu kalau sudah bicara oligarki, ini adalah common enemy, musuh bersama. Gak akan ada perbedaan. Hanya memang ada orang-orang, pejabat-pejabat yang dipelihara oligarki ini pasti akan memelencengkan lagi.
Nanti Oko Zainuddin itu jangan diikuti, itu anti Prabowo saja itu. Itu di mana-mana ngomongnya asal waton Suloyo misalnya begitu. Ya selalu begitu. Karena begini Pak, terus terang Pak, alhamdulillah kita nggak pernah merasa bangga kalau kita dikasih harta. Itu karena itu jelek. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Kita itu harus bangga kalau kita hari ini masih bertahan jujur dan konsisten. Di tengah konsistensi dan kejujuran itu hilang. Bahkan kalaupun ditemukan sangat langka, harganya sangat mahal. Contohnya Pak Rosuryo ini langka karena tetap jujur dan konsisten melawan saudara Joko Widodo meskipun 3 orang sudah berkhianat kepada bangsa ini dengan melakukan perdamaian dengan Jokowi. Karena itu mari kita bareng-bareng untuk menjadi orang yang jujur dan konsisten apapun resikonya, apapun kata orang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikasih waktu 1,5 menit.